Yang pertama yaitu pengolahan minyak bumi. Minyak bumi adalah minyak mentah berwujud cairan kental berwarna hitam yang belum dapat dimanfaatkan. Kemudian, agar dapat dimanfaatkan, minyak bumi harus mengalami proses pengolahan dahulu. Pengolahan minyak bumi dilakukan dengan kilang minyak yang melalui 2 tahap. Pengolahan tahap pertama dilakukan dengan cara distilasi bertingkat dan tahap kedua dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu proses destilasi. Tahap destilasi adalah proses pemisahan fraksi-fraksi yang ada di minyak bumi, di mana pemisahan fraksi-fraksi tersebut berdasarkan pada perbedaan titik-titik. Yang kedua yaitu proses cracking. Tahap kedua adalah cracking. Cracking adalah proses pengolahan minyak yang bertujuan untuk mengurangi molekul-molekul besar senyawa hidrokarbon menjadi molekul hidrokarbon yang lebih kecil. Proses cracking ini sering disebut juga sebagai proses katalis atau pemanasan. Yang ketiga yaitu proses reforming. Setelah melalui proses cracking, maka selanjutnya adalah proses reforming. Proses reforming adalah proses merubah struktur pada molekul fraksi yang mutunya lebih buruk menjadi molekul fraksi yang mutunya lebih baik. Dan yang berikut yaitu proses polimerasi dan alkilasi. Proses selanjutnya setelah perbaikan atau perubahan struktur molekul fraksi adalah proses polimerasi dan alkilas. Proses alkilas adalah proses penambahan jumlah atom pada suatu fraksi sehingga molekul sebuah fraksi tersebut menjadi lebih panjang dan bercabang. Proses berikutnya yaitu proses treating. Proses kelima adalah treating. Treating adalah proses pemurnian fraksi minyak bumi melalui tahap eliminasi bahan-bahan pengotor yang terlibat dalam proses pengolahan. Berikutnya proses blending. Tahap terakhir dalam proses pengolahan minyak bumi adalah blending. Blending adalah proses yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk siap pakai dengan cara menambahkan bahan aditif ke dalam fraksi minyak bumi. Yang kedua, saya akan menjelaskan daerah-daerah persebaran minyak bumi di Indonesia. Berikut ini merupakan beberapa daerah di Indonesia yang menghasilkan minyak bumi. Di antaranya yaitu Cepu, Provinsi Jawa Tengah, Monokromo, Jawa Timur, Kepulauan Natuna, Riau, Sorolangun, Jambi, Sungai Gerong, Sumatera Selatan, Bagau, Papua, Sungai Peking, Riau, Delta Sungai Brantas, Provinsi Jawa Timur, Majeangka, Provinsi Jawa Barat, Loko Seumawe, Aceh, Paurelang, Aceh, Pulau Buyo, Kalimantan Timur, Pulau Tarakan, Kalimantan Timur, Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, Buai, Provinsi Riau, Kembati, Provinsi Kalimantan Tengah, Pulau Seram, Provinsi Maluku, Pulau Tenggara, Provinsi Maluku, Tanjung Pura, Sumatera Utara, Pelaju, Sumatera Selatan, Kromono, Papua, dan Surongo, Papua. Sekian. Yang ketiga, teknik pemisahan minyak bumi sesuai fraksi-fraksinya. Yang pertama, distilasi. Distilasi dibedakan menjadi 5, yaitu distilasi bertingkat, distilasi sederhana, distilasi fraksionisasi, distilasi uap, dan distilasi vakum. Yang kedua, absorpsi. Absorpsi biasanya digunakan untuk memisahkan komponen yang memiliki titik bidik tinggi dengan gas. Dalam hal ini, digunakan minyak gas untuk menyerap gasolin alami yang berasal dari gas-gas basah. Yang ketiga, adsorpsi. Proses adsorpsi atau penyerapan adalah saat sebuah cairan fluida atau gas berikatan dengan padatan atau cairan lainnya, besarnya adsorben zat penyerap, dan membentuk lapisan tipis atau film di permukaannya. Yang keempat, filtrasi. Pada proses ini digunakan untuk memindahkan lilin yang terdapat pada lilin yang mengandung destilat. Yang kelima, kristalisasi. Sebelum memasuki tahap filtrasi, lilin harus dibekukan atau dikristalisasi terlebih dahulu untuk menyesuaikannya menggunakan kristal dengan cara cooling dan stirring. 6. Ekstraksi. Ekstraksi adalah suatu proses memisahkan zat dengan berdasar pada perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan tidak terlarut, biasanya antara air dengan pelarut organik. Yang keempat, macam-macam sumber penerimaan negara bukan pajak. Yang pertama,
penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintahan. Yang kedua, penerimaan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam. Yang ketiga, penerimaan yang diperoleh dari pengolahan kekayaan negara. Yang keempat, penerimaan atau pemasukan yang berasal dari pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Yang kelima, penerimaan dan pemasukan yang berasal didasarkan atas keputusan pengadilan. Yang keenam, penerimaan dana hibah. Dan yang ketujuh, penerimaan di luar pajak yang telah diatur dan tidak keluar dari perundang-undangan yang ada. Yang kelima, menjelaskan peran dan kontribusi minyak bumi dalam perekonomian Indonesia. Peran minyak bumi bagi perekonomian Indonesia cukup penting. Menurut data tahun 2000, sektor minyak dan gas bumi menguasai sekitar 8,5% dari produk domestik bruto Indonesia, menyumbang sekitar 23,1% terhadap total ekspor dan 41,6% dari total pendapatan negara. Selama awal tahun 1970-an, sebagian besar porsi anggaran pembangunan datang dari bantuan asing. Pada tahun 1969, pada awal Pelita 1, 80% pengeluaran pembangunan dibiayai oleh bantuan luar negeri. Pada awal 1976, proporsi ini menurun menjadi 35%. Penurunan ini terjadi seiring dengan meningkatnya penerimaan pemerintah dari sektor migas, di mana sejak pertengahan tahun 70-an, porsi mencapai di atas 50% dari penerimaan domestik. Kemajuan ekonomi menjadi tergantung pada kesuksesan Indonesia dalam membangun sumber daya migasnya, juga kondisi pasar minyak internasional, dalam hal ini untuk masalah harga. Manfaat minyak bumi dalam perekonomian Indonesia antara lain: yang pertama, memajukan sektor industri; yang kedua, dapat membuka lapangan kerja; yang ketiga, minyak bumi bisa meningkatkan ekonomi dunia; yang keempat, sebagai bahan bakar; yang kelima, sumber gas cair; yang keenam, industri petrokimia; 7, sumber produksi polimer; 8, bahan serat; 9, bahan poliuretan; dan yang ke-10, sumber pengolah umum. 6. Menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam dan prinsip perekonomian nasional sesuai dengan ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat 1, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 ayat 2, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat 3, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan kesatuan ekonomi nasional. Pasal 33 ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur kembali dalam Undang-Undang Pasal 33 ayat 5. Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Jurnal Penggunaan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum, mengingat dalam undang-undang oleh Aisyah Lalia memaparkan bahwa pasal 33 lekat dengan jabaran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 paragraf keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, semua untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilik anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai sebuah usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah kooperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tumpuk produksi jatuh ke tangan orang yang berkuasa dan rakyat akan banyak ditindasinya. Untuk penjelasan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengandung makna bahwa perekonomian untuk sebesar-besarnya kemakmuran bersama, bukan kemakmuran orang seorang, yang menunjukkan bahwa pasal tersebut mengandung sebuah asas ekonomi kerakyatan. Sistem perekonomian kerakyatan yang dimaksud adalah kedaulatannya di bidang ekonomi ada di tangan rakyat. Dan karena itu, ekonomi kerakyatan itu terkait dengan sebuah gagasan demokrasi ekonomi, tidak lain adalah paham kebersamaan dan sebuah asas kekeluargaan. 7. Menjelaskan penegakan hukum mengenai pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi secara ilegal berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Kejahatan dan perkembangan dewasa ini dinilai dari berbagai segi, terutama kualitasnya, cukup memprihatinkan. Peningkatan kualitas kejahatan yang lebih bervariasi mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju pesat. Hal ini merupakan tugas berat yang menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum dan juga masyarakat sekitar di mana kejahatan itu terjadi. Nah, kejahatan yang sedang marak akhir-akhir ini ada sebuah tindak pidana pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi secara ilegal. Tindak pidana pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi secara ilegal ini dilakukan oleh pelakunya dengan cara modus, yaitu mengangkut dan menimbun bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar, bensin, dan minyak tanah secara ilegal atau tanpa dokumen resmi yang kemudian nantinya dijual kepada pihak industri. Berkenan dengan terjadinya tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi, yaitu pendistribusian bahan bakar minyak, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi telah mengatur mengenai larangan untuk mengolah minyak dan gas bumi tanpa mengantongi surat izin. Ketentuan pidana yang mengatur tentang pengolahan minyak bumi dan gas bumi tanpa surat izin sebagaimana diatur dalam pasal 53 huruf A yang berbunyi, pengolahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 tanpa surat izin ini atau surat izin sebuah usaha pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan didenda paling tinggi 50 miliar rupiah. Adapun dalam tindakan pidana migas dan pasal 53 huruf B tentang penguatan migas berbunyi, pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha, pengangkutan dipidana penjara paling lama 4 tahun.